Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran yang saya hormati semuanya dan tentunya yang saya cintai semuanya. Alhamdulillah. Mari kita ngaji bareng lagi ya. Insyaallah kali ini saya ingin membahas di dalam pertikahan ataupun di dalam berumah tangga. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salah satu kebaikan yang melekat kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak sekali ya. Di antaranya Rasulullah yang selalu melakukan pergaulan baik sekali dengan para istri-istrinya. Seperti sudah kita ketahui semuanya ya, bahwa Rasulullah setelah meninggalnya Siti Khadijah, maka Rasulullah melebihi dari satu istri. Nah, yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah berlaku adil kepada istri-istrinya. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau Rasulullah setiap sesudah melakukan salat subuh, maka Rasulullah berkumpul, duduk bersama para sahabat-sahabat sampai menunggu terbit fajar. Maka setelah terbit fajar, maka Rasulullah mendatangi satu persatu istri-istrinya itu. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlul bait. Lalu Rasulullah mendoakan satu persatu istri-istrinya itu. Sehingga pada satu istri yang memang pada saat itu adalah gilirannya, maka Rasulullah berdiamlah di sana. Yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawih, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar ya. Ini saya bacakan di dalam kitab Fathul Bari. Ini tuh juz ke berapa ini? Ini tuh juz ke-12, bisa dilihat ya kalau yang punya kitabnya pada halaman ke-53. Nah, ada ya riwayat yang menerangkan seperti itu. Dan juga ketika pada esok harinya Rasulullah pun mendatangi satu persatu istrinya lagi. Kemudian Rasulullah duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap, meskipun hanya dengan waktu yang sebentar saja. Rasulullah satu persatu hampiri. Ya. Ini yang dikatakan oleh dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga kalau saya baca di dalam kitab Fathul Bari ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, jadi boleh kita simpulkan ya, bahwa Rasulullah itu setiap harinya, bayangkan setiap harinya Rasulullah selalu mendatangi istri-istrinya itu. Ia lakukan dengan istiqomah, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam rentetan riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab Fathul Bari ini, Rasulullah selalu membiasakan setiap paginya mendatangi istrinya, mendoakan istrinya. Kemudian pada sore harinya Rasulullah datang kembali mendatangi istrinya dengan bercakap, bersanda gurau meskipun hanya sebentar saja. Nah, tidak hanya sampai di sana. Ketika pada malam hari pun tiba, kemudian Rasulullah mendatangi satu persatu istrinya, kemudian secara bersama-sama istrinya itu berkumpul di rumah yang mendapati istri giliran pada saat itu. Rasulullah berkumpul bersama dengan semua para istri-istrinya, bercakap-cakap, bersanda gurau, ya. Dan ketika sampai bereslah untuk bercakap-cakap, maka Rasulullah pun berdiam di satu rumah istri yang memang pada saat itu mendapatkan giliran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga istri-istrinya pun di dalam kesehariannya tidak pernah merasa kehilangan akan suaminya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu an, Anas berkata di dalam hadis riwayat Muslim mengatakan bahwa Rasulullah itu sengaja membuat jadwal untuk istri-istrinya.
beliau itu tidak pernah pindah ke bagian istri yang pertama sebelum selesai mendatangi bagian istri yang ke-9. Seperti itu. Begitu adilnya ya Rasulullah. Jadi perlu ditegaskan ya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam aturan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad ini itu tidak pernah loh ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak pernah ditinggalkan. Bahkan ketika sewaktu-waktu Rasulullah menikahi seorang perempuan yang bernama Zainab binti Jahsy, ya, melakukan pertikahan dengan Zainab binti Jahsy, meskipun pertikahan yang sederhana, yang hanya ada roti dan juga daging saja. Meskipun itu adalah hari pertikahannya, Rasulullah tidak melupakan istri-istrinya yang pernah ditikahi oleh Rasulullah. Maka setelah beres itu Rasulullah kemudian mendatangi satu persatu istrinya. Assalamualaikum, mengucapkan salam kepada Siti Aisyah. Ya ahlul bait, kata Rasulullah. Maka Siti Aisyah mengucapkan Waalaikumsalam ya Rasulullah, ya. Siti Aisyah mengucapkan kembali salam kepada Rasulullah, menjawab salamnya. Dan Siti Aisyah pun berkata, bagaimana Anda mendapati istri Anda? Kata Siti Aisyah, semoga Allah memberkahi Anda. Begitu juga setelah mendatangi Siti Aisyah, kemudian Rasulullah pun mendatangi istri-istri yang lainnya, mengucapkan kembali salam. Dan begitu pula istri-istri yang lainnya melakukan hal seperti itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Rasulullah ini adalah seorang panutan yang mana tidak ada satu orang pun yang bisa melebihi dari adilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya. Di antara salah satu sifat akan adilnya Rasulullah kepada istri-istrinya itu diantaranya adalah Rasulullah berlaku adil di dalam membagikan malam terhadap istri-istrinya tersebut. Ini ada riwayat ya, di dalam kitab ini ada riwayat dari Siti Aisyah. Ia berkata kepada Urwah, berkata seperti ini Aisyah, mohon maaf sekali ya, dari tadi pertama saya membahas, saya tidak membacakan referensinya. Kalau saya bacakan referensinya itu mungkin tidak akan selesai sampai setengah jam ya. Yang penting kita bisa memahami ya apa yang isi dari kitab yang saya bacakan ini. Siti Aisyah berkata, wahai kemenakanku, Rasulullah itu tidak pernah pilih kasih di dalam bermalam dengan kami. Jadi jarang sekali beliau itu tidak mengunjungi kami pada setiap harinya. Beliau itu mendekati semua tanpa menggauli. Artinya ya setiap pagi datang, setiap sore datang, setiap malam datang, seperti itu. Sehingga tinggallah bersama istri yang mendapat giliran pada waktu malam itu bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Hakim. Nah, jadi di dalam hadis ini jelas sekali bahwa Rasulullah seorang suami yang tidak pernah pilih kasih, ya, tidak pernah membedakan. Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah yang paling muda umurnya, yang mana sebagian istri Rasulullah mungkin kita sudah mengetahui ya, bahwa banyak istri Rasulullah yang maaf umurnya itu sudah sepuh ya, yang bisa dikatakan sudah tua seperti itu. Rasulullah itu tidak pernah membedakan apakah ini dikarenakan istrinya yang sudah cukup tua, tidak membedakan dengan istri yang paling muda Siti Aisyah radhiyallahu an. Tidak ada perlakuan yang beda yang Rasulullah lakukan terhadap para istri-istrinya. Itu adalah salah satu dari sifat keadilan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Rasulullah bepergian pun,
Rasulullah itu selalu melakukan undian. Siapa nih gitu ya, melakukan undian. Maka diundi siapakah yang berangkat ketika Rasulullah ada keperluan keluar, dengan siapakah Rasulullah berangkat, ya. Ini pun sama ya, banyak sekali yang disampaikan oleh Siti Aisyah, banyak sekali hadis-hadis yang keluar dari Siti Aisyah radhiyallahu an. Termasuk adalah salah satu hadis ini yang mengatakan Siti Aisyah, jika Rasulullah hendak bepergian, maka Rasulullah katanya mengundi istri-istrinya. Lalu Rasulullah pergi dengan undian yang memang pada saat itu namanya itu keluar. Dan Rasulullah juga membagi untuk setiap istrinya semalam. Tetapi di dalam hadis ini dikatakan Siti Aisyah berkata bahwa Saudah binti Zam'ah itu suka membagikan malamnya kepada Siti Aisyah. Memang Saudah binti Zam'ah memang itu yuswanya udah agak sepuh juga gitu ya, dan suka membagikannya malamnya tersebut kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini sungguh indah sekali ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bisa bersikap adil kepada para istri-istrinya. Bahkan di dalam satu riwayat Siti Aisyah itu pernah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah itu di dalam memperlakukan istri-istrinya tersebut?" Maka Siti Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah itu sama seperti suami, sama seperti laki-laki yang lain pada umumnya sama," kata Siti Aisyah. Hanya saja yang membedakan itu baginda Rasulullah itu orang yang ataupun suami yang paling mulia di antara, bukan hanya di antara semua suami ya, bahkan di antara semua orang, Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia. Rasulullah itu adalah akhlaknya yang paling baik di antara semua manusia. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan Rasulullah itu orang yang paling banyak tertawa, dan juga Rasulullah itu orang yang paling banyak tersenyum. Masya Allah. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad ya, di dalam At-Tabaqah At-Tubra. Jadi di dalam hadis ini mengatakan, kata Siti Aisyah, Rasulullah yang begitu banyak sekali tersenyum. Sudah terbayangkan, apalagi kepada istri-istrinya. Sudah tidak terbayang lagi, apalagi kepada istri-istrinya. Iya, ini mewakilkan ya, karena saya juga kan sebagai seorang perempuan gitu ya. Wanita mana sih kalau misalkan nggak seneng gitu, kalau misalkan kita itu mempunyai seorang suami lah istilahnya. Ya mungkin kalau dilihat itu hal yang dianggap ya cukup biasa saja mungkin ya bagi seorang suami. Tetapi kalau bagi seorang istri itu, Masya Allah, itu sangat mengena gitu ya ke hati seorang istri. Kayaknya semua perempuan, semua istri itu juga akan berpendapat sama. Siapa sih yang enggak merasa senang gitu jika suaminya yang berlaku manis gitu kepada istrinya, yang begitu banyak tersenyum kepada istrinya gitu ya, ngelek-ngelek gitu, bercanda gurau gitu dengan istrinya. Istri mana sih yang enggak senang gitu melihat perlakuan suami seperti itu? Terkadang membuat istri bahagia itu tidak melulu harus menggunakan uang. Tidak seperti itu ya. Kebahagiaan memang tidak semuanya itu bisa didapatkan kok dengan uang. Hal yang manis seperti ini pun yang tidak mengeluarkan biaya ya, istilahnya itu sangat sekali membahagiakan pada hati sang istrinya. Oleh karena itu, dari apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan suami sekarang yang lagi mendengarkan mengerti, faham yang apa yang saya bacakan, yang saya maksudkan seperti ini. Ini adalah salah satu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa berlaku adil kepada para istri-istrinya, yang tidak membedakan akan rasa kasih sayangnya itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang saya bacakan referensinya di dalam kitab Fathul Bari ini bisa difahami. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.